Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva berbasis website. Jadi kenapa berbasis website? Nanti ini bisa di-convert menjadi sebuah website ya. Pertama, di sini saya akan langsung bikin desain. Karena biasanya media interaktif itu size kanvasnya itu nggak lebar gitu ya, nggak lebar, tapi dia seukuran biasanya ukuran desktop gitu ya, sehingga saya akan menggunakan desain yang 4:3 ini. Nah, selanjutnya adalah kita bikin halaman pertama terlebih dahulu. Biasanya halaman pertama ini berisi dengan tulisan welcome gitu ya, atau selamat datang, atau bisa petunjuk atau apapun. Ini struktur halamannya tuh kita tentukan tentukan dulu sebelum kita membuat si media ini, interaktif ini. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat halaman pertama ini adalah halaman welcome ya. Yang saya betulkan adalah tentu gambar untuk backgroundnya. Di sini saya sudah memiliki gambar untuk background saya, yang saya ambil dari ini, yang saya ambil dari Pretwig ini. Saya paste di sini. Kemudian saya akan tetapkan ini sebagai latar belakang. Dan ini nanti backgroundnya akan tersusun seperti itu. Nah, karena halaman pertama kita adalah welcome, jadi saya akan cari elemen welcome di sini. Jadi saya menggunakan material-material yang memang disediakan oleh Canva-nya sendiri ya, tanpa repot atau tanpa perlu saya mendesain. Jadi kita ambil yang desain welcome-nya itu gerak gitu ya. Jadi ketika agar lebih terlihat interaktif saja. Kemudian kita bisa menggunakan ini. Oke, saya akan menggunakan ini aja. Welcome. Kemudian di bawahnya saya butuh papan ya. Papan untuk menuliskan misalnya nama kelompok, ataupun menuliskan nama kita atau nama pembuat. Saya akan menggunakan papan. Ini pilihan papannya banyak sekali di sini. Bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Papannya bisa sebenarnya seperti ini. Kemudian saya akan kasih teks di papannya itu. Lalu saya akan memberikan judul, misalnya ini kelompok 1 ya. Atau langsung media pembelajaran pengenalan hewan. Saya seperti itu. Warnanya akan saya ubah menjadi warna putih agar dia readable dengan background ininya. Dengan background papannya yaitu warna coklat ya. Dan saya akan sesuaikan ukurannya. Lalu bikin ini lebih berefek, jadi lebih timbul. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita kasih animasi sebetulnya ya. Jadi oke, ini halaman pertama sudah selesai. Kemudian karena ini media pembelajaran interaktif, maksudnya ada interaksi dari user terhadap media ini ya. Interaksinya biasanya kan ada tombol next-nya, ada tombol back-nya. Nah, di sini kita akan bikin tombol next ya. Tombol next-nya. Saya pakai yang udah ada aja. Sini banyak sekali. Saya mau pakai yang sudah tersedia dari Canva-nya sehingga tidak lama. Mungkin kalau untuk desain yang lebih proper lagi, kita bisa menggunakan desain yang memang sudah disesuaikan gitu ya.
Kemudian saya akan bikin halaman keduanya dengan menduplikat halaman pertama agar backgroundnya itu tetap sama. Nah, di halaman keduanya saya akan jadikan halaman ini sebagai halaman petunjuk ya. Jadi ketika pengguna masuk halaman welcome dan klik next, dia akan masuk ke halaman petunjuk. Di sini saya butuh papan lagi sebagai latar dari background petunjuknya ini. Dan saya akan menggunakan papan yang berbeda ya dengan sebelumnya. Jadi saya akan menggunakan yang ini saja. Nanti isinya adalah petunjuk. Isinya adalah teks. Ya. Media ini digunakan untuk pembelajaran mengenal hewan. Misalnya seperti itu ya. Ini hanya contoh aja, jadi teman-teman isi petunjuk ini bisa misalnya ditambahkan dengan simbol-simbol gitu. Simbol-simbol seperti misalnya kalau tombol next itu, tombol seperti ini adalah tombol next, artinya bisa pindah ke halaman lain gitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Saya tidak akan terlalu detail bikinnya. Kemudian selanjutnya adalah berarti di sini ada dua tombol ya, karena tombol back kita bisa ke halaman sebelumnya, tombol next kita bisa ke halaman selanjutnya. Di sini saya akan sediakan dua tombol next sama back. Jadi kalau misalnya kita punya desain yang serupa kan akan lebih baik, better lagi gitu ya, dari sisi desainnya kompak. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin kita pakai desain-desain yang ada aja. Ada nggak nih ya yang sama seperti ini? Ada juga ini, atau ini. Kita cari yang cocok gitu ya. Kalau back ini kan ada juga star ya. Mungkin kita langsung klik star aja ya. Karena star ini nanti akan masuk ke halaman selanjutnya. Kita pakai button star aja. Nah, nanti halaman ketika di back dia akan kembali ke halaman 1, ketika di next dia akan ke halaman utama, halaman menu ya. Halaman menunya saya akan tetap pakai duplikat halaman ini karena saya tidak perlu lagi membuat backgroundnya akan tetap sama. Dan yang saya gunakan adalah di halaman ketiga ini pembuatan menunya, karena ini tentang pengenalan hewan, maka saya akan menggunakan elemen-elemen hewan gitu ya, gambar hewan sebagai elemen dasarnya. Misalnya ini adalah kucing, tuh. Lalu ini contoh aja ya, misalnya ada anjing juga. Lalu ada tikus. Tikusnya cari yang lucu ya. Kalau desainnya bisa sama enak nih. Yang tentu yang gratis ya kita carinya. Ini yang oke. Anggaplah saya membuat 3 aja gitu ya. 3 hewan aja. Dia akan ada back, ada star. Back berarti kembali ke halaman awal. Star ini kembali ke halaman sebelumnya. Karena tidak ada button star lagi ya. Karena ini udah di menu utama. Mungkin kita butuh papan untuk membuat judul ya. Buat judul di atasnya. Oh, ini adalah menu ya. Nah, ini menu. Kemudian saya akan buat ini duplikat lagi satu halaman. Di halaman keempat ini saya akan bikin ini jadi halaman ini.
keterangan ya. Jadi ketika si kucing ini diklik, dia akan muncul halaman ini. Halaman yang berisi keterangan berisi bisa berisi video misalnya. Teman-teman bisa masukkan di sini video tentang kucing misalnya. Atau bisa juga dimasukkan suara ya, suara kucingnya misalnya. Atau gambar kucingnya. Nah, ini saya akan mencoba masukkan video tentang kucing aja ya. Jadi ketika diklik tentang kucing, dia akan muncul sebuah video tentang kucing. Nanti bentuk audionya juga akan muncul di sini nih ya. Tapi sayang sekali ini audionya rata-rata tuh berbayar ya. Maksudnya teman-teman kalau punya banyak media berarti bisa menambahkan audio suara kucing misalnya di sini. Ini bisa banget. Tapi karena ini sebagai contoh saja, saya hanya menyisipkan sebuah video. Jadi teman-teman juga bisa mengeksplorasi misalnya tambahin teksnya. Atau misalnya kalau misalnya ada video di luar dari Canva ini bisa bisa disisipkan misalnya videonya tuh dari YouTube. Nah, ini bisa back. Nanti akan kembali ke menu ini. Lalu setelah itu dia akan saya akan buat lagi yang keduanya untuk halaman tadi kan tentang kucing, sekarang tentang anjingnya ya. Nah, yang keduanya tentang anjingnya. Nah, sama dengan tadi, jadi saya menggunakan elemen video untuk menjelaskan anjing ini. Ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah tikus ya. Tikus saya akan duplikat saja dari yang sudah ada. Agar lebih cepat kita cari yang tikus. Kita cari yang memang bisa kita akses. Tikus itu bukan tikus mouse ya. Semoga ada nih video tentang tikus yang free ya. Erat mungkin ya. Kalau tidak ada mungkin kita tampilkan foto karena di sini terbatas sekali. Karena saya menggunakan akun gratis ya. Tentang tikusnya. Nah, ini selesai seperti ini saja sudah cukup. Misalnya kalau teman-teman mau menambahkan lagi, ini bisa ditambahkan tentang about us atau about me atau tentang referensi dan lain sebagainya. Ini untuk sebagai contoh ini aja sudah cukup gitu ya. Nah, untuk membuat dia interaktif, jadi buttonnya bisa kita klik. Terlebih dahulu kita perlu menamai setiap halaman ini ya. Ini kan masih dinamai dengan angka ya. Kita rubah dulu, misalnya ini halaman welcome, agar kita bisa mengenali setiap halaman ketika membuat perpindahan. Ini halaman petunjuk, ini menu, ini kucing, ini anjing, ini tikus. Selesai, saya akan kembali ke mode tadi. Nah, jadi konsepnya adalah ketika dia diklik ini, dia akan masuk. Jadi tekan tanda 3 titik tadi, kemudian pilih tautan ya. Nah, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke halaman kedua. Selesai. Ketika sudah masuk ke halaman kedua, ya ada tombol lagi. Tombol back ini akan kembali ke halaman. Tombol back ini akan kembali ke halaman pertama ya. Halaman welcome. Sementara tombol start ini dia akan masuk langsung ke menu. Saya akan pilih menu. Nah, itu agar tadi kenapa kita perlu menamai terlebih dahulu agar dia memudahkan untuk navigasinya. Ketika di menu, dia bisa balik ke halaman utama ya. Halaman awal. Nah, ketika si binatang ini diklik, ini bisa kita kasih interaksi juga. Dia akan masuk ke halaman tentang kucing. Lalu ketika ini yang diklik,
dia akan masuk ke halaman tentang anjing. Ketika ini diklik, ini akan masuk ke halaman tentang tikus. Lalu karena ini finish ya, back ini bisa kita, ini sudah dikasih. Nah di sini tinggal dikasih yang ini, backnya berarti ke menu ya, ke menu utama, ke sini. Ini juga sama, backnya akan back ke menu. Ini juga sama, dia akan back ke menu. Sehingga selesai sudah. Ya mungkin di halaman terakhir ini karena dia sudah selesai gitu ya. Kita mungkin bisa bikin button exit ya. Jadi exit button ini untuk kembali kayak emergency button gitu ya. Emergency button yang bikin kita bisa kembali ke halaman welcome kapanpun. Nah ini kah? Ini nggak cocok nih. Ini berbayar. Mungkin ya. Ini kita anggap misalnya dia ada di atas. Ini setiap halaman dia punya exit buttonnya gitu ya. Sebagai emergency kalau kita mengulang dari awal kembali ke halaman awal. Tinggal kita kasih tautannya, dia kembali ke halaman 1. Welcome. Kasih ini kembali ke halaman welcome. Ini juga sama. Ini berlaku untuk semuanya ya. Dan ini juga sama. Selesai. Oke. Sudah selesai. Ini contoh sederhana saja dalam membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva berbasis web. Nah, kita akan, kenapa berbasis, kita akan share-nya sebagai situs web ya. Di sini ada fitur di Canva, kita bisa konversikan jadi situs web. URL-nya sedang dibuat. Ini juga bisa kita rubah gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Saya tidak akan berubah, jadi segini aja. Biarkan seperti itu. Ininya juga tidak akan saya rubah, karena udah sesuai media pembelajaran pewarna hewan. Langsung saja saya publikasikan, tinggal menunggu sampai convert-nya selesai. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan URL website kita buka di tab browser. Nah, ini sudah tampak ya. Cuman sepertinya ini ada komponen yang hilang. Oh, ini masih reload. Nah, ini karena dia media pembelajaran ya, jadi dia posisi layout ke atas. Jadi lebih usahakan posisi layoutnya lebih ke atas gitu. Gak yang tengah-tengah karena takutnya ketutup seperti ini ya, tutup. Tapi ini masih kelihatan. Jadi ketika kita tekan ini, dia masuk ke sini. Kalau back dia akan tetap ke sini. Kemudian kalau close dia akan kembali ke sini. Kita start. Nah ini porsinya pas nih kalau seperti ini ya. Jadi nggak ketutupan tombol backnya. Ini kita tentang kucing. Langsung play tentang kucing. Kita back. Tentang anjing ini. Tentang hewan ini. Back sini lagi. Masuk start sini lagi. Langsung close sini lagi. Nah, itulah contoh dari pembuatan media pembelajaran untuk bahan ajar menggunakan Canva. Teman-teman bisa mengeksplorasi untuk materi-materi pembelajarannya. Jadi bisa menggunakan elemen video, teks, suara, ataupun misalnya berupa kuis atau soal-soal. Jadi ketika jawabannya betul, dia bisa next. Interaksinya saat ini hanya beralih screen ya. Beralih screen. Kalau di Figma kan bisa ada lebih interaktif lagi ya. Cuma karena di Canva ini, jadi cuma beralih screen ketika button satu diklik, akan beralih ke screen yang mana. Tapi ini saja sudah cukup untuk membuat media pembelajaran. Karena banyak sekali elemen-elemen yang disediakan yang bisa kita gunakan secara free untuk pembuatan media pembelajaran ini. Itu saja dari saya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.